Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Roy Taraukan akan melakukan percakapan pra-supervisi dan saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani teman guru saya, yaitu Randi Lengke. Terima kasih Pak Randi atas kehadirannya. Baik, sebelum kita melakukan supervisi akademik, saya hendak menanyakan dulu hal-hal termasuk kesiapan Bapak sebelum masuk kelas. Pertama, di perangkat dulu ya Pak. Apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai hari ini? Jadi untuk pertemuan kali ini pada proses pembelajaran, tujuan pembelajaran saya ialah peserta didik menyebutkan organ-organ pencernaan yang ada pada manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang ada pada manusia. Jadi ada dua ya Pak tujuannya. Kemudian Pak, apa yang menjadi ataupun sasaran pengembangan di dalam pembelajaran nanti yang hendak Bapak capai kira-kira? Oke, jadi sasaran pengembangan saya di sini yang pertama ialah keterampilan dan kompetensi dari murid. Kemudian yang kedua ialah keaktifan murid dalam kelas. Dan yang ketiga tentunya motivasi murid. Seperti itu. Baik Pak, berarti ada 3 ya, Ya. area pengembangan yang hendak Bapak kembangkan. Terus, saya ingin mendengarkan kira-kira strateginya dan modelnya pembelajaran yang hendak diterapkan nanti seperti apa, kira-kira Bapak bisa menceritakannya? Ya, dalam pembelajaran kali ini saya ingin menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini saya akan mengintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional dari murid. Dan dalam pembelajaran diferensiasi ini saya akan memberikan konsep-konsep diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan tentunya dengan diferensiasi produk. Oke, baik Pak. Perencanaannya sudah sangat baik, area-area pengembangannya juga baik. Lalu kira-kira kapan waktu akan dilaksanakan? Ya, saya berencana untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran ini pada besok hari pada jam pertama. Media pembelajaran apa yang hendak dipakai pada pembelajaran besok itu? Jadi dalam pembelajaran kali ini saya sedang menyiapkan beberapa media untuk menjelaskan tentang proses pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama saya memberikan gambar atau print out materi pencernaan pada manusia, dan kemudian saya menyediakan video pembelajaran yang akan saya putar nanti di dalam kelas. Untuk pendekatan sendiri, pendekatan dalam pembelajaran Bapak? Ya, pendekatan yang saya terapkan ialah inquiry based learning untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Ya. Metodenya Pak? Dengan metode kelompok. Ya. Baik, terima kasih untuk keseluruhan perencanaan ini, saya kira sangat baik. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di supervisi. Terima kasih Pak Randi, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi hari ini kita melanjutkan materi IPA. Sebelumnya Pak Guru panggil daftar hadir dulu ya. Semua mendengarkan di depan. Adalah Alvin, Immanuel, Yoris, Yare. Jadi untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik kalian bisa menyebutkan dengan tepat organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, tujuan pembelajarannya ialah peserta didik kalian dapat menyebutkan, menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada manusia. Jadi kita sudah belajar toh, ada organ pencernaan utama, ada organ pencernaan tambahan. Yang utama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, rektum, dan anus. Sementara organ pencernaan tambahan ada 3, yaitu pankreas dan empedu. Dan ada 2 proses pencernaan. Proses pencernaan secara fisika atau mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Sudah catat toh? Lalu sisa pencernaan itu ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah.
Lalu sisa pencernaan itu ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah Fagus, lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Untuk organ pencernaan tambahan dia ada namanya hati. Jadi ada yang utama dan ada yang tambahan. Yang utama ini ada 7 ini, sementara yang tambahan ada berapa? 3, ada hati, pankreas, dan empedu. Jadi ini adalah 2 organ pencernaan pada manusia. Sementara proses pencernaan terbagi 2. Kami akan melanjutkan percakapan supervisi akademik setelah saya mensupervisi Pak Randi. Baik Pak Randi, pertama hal yang ingin saya tahu dulu adalah bagaimana perasaan tadi selama kita melakukan supervisi akademik, termasuk kegiatan dalam kelas yang Bapak lakukan. Ya, dalam kegiatan observasi tadi saya merasa senang karena apa yang saya rencanakan sudah bisa berjalan dengan baik, dan saya juga merasa termotivasi ketika rekan guru saya, Pak Guru, sudah mengobservasi saya, sudah bisa melihat bagaimana saya mengajar dalam kelas, dan mungkin ada refleksi tindak lanjut dari kegiatan observasi itu. Oke, terima kasih Pak. Untuk area pengembangan kompetensi itu sendiri, kira-kira ketercapaiannya tadi menurut Bapak bagaimana? Ya, dari beberapa area pengembangan Ada 3 Pak. kompetensi ya. Pertama yang kreativitas dan kompetensi murid, saya lihat sudah meningkat. Kemudian yang kedua, motivasi murid juga sudah terlihat meningkat. Kemudian yang saya lihat secara keseluruhan, murid sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, baik Pak. Berarti secara umum untuk area pengembangan ini sudah Bapak bisa capai pada pembelajaran hari ini. Eh, ada tidak yang menurut Bapak dalam pembelajaran tadi, walaupun mungkin terlepas dari pengamatan saya, ada tidak hal-hal yang menjadi kendala? Ya, sebenarnya keseluruhan sudah berjalan dengan baik, tapi menurut saya masih ada beberapa kendala. Ada 1-2 orang murid yang masih belum aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang kedua ada beberapa murid yang tidak menjawab pertanyaan dari LKPD yang sudah saya bagikan, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk kendala-kendala termasuk tidak menjawab ataupun tidak aktif ketika ditanya, kira-kira pemikiran Bapak di kelanjutannya nanti ketika Bapak masuk kelas lagi, apa yang hendak Bapak perbaiki lagi? Ya, tentunya saya akan merencanakan pembelajaran berikutnya untuk bisa lebih baik lagi. Dari perencanaan yang saya sediakan, tentunya saya ingin menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Tentunya saya akan merancang kembali LKPD agar siswa itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, mengerti dengan materi yang saya berikan, dan bisa dengan tepat menjawab pertanyaan yang disediakan. Seperti itu. Baik Pak, baik sekali untuk perencanaan strategi termasuk kendala-kendala yang sudah Bapak hadapi tadi di kelas. Nah, kira-kira saya secara umum mau mendengar keseluruhan Bapak menanggulangi kendala termasuk di perangkat Bapak, medianya. Kira-kira kesiapan yang lebih baik lagi yang hendak Bapak lakukan untuk pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa seperti apa? Ya, tentunya setiap pembelajaran yang saya lakukan dari refleksi yang ada, saya akan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, lebih berpihak kepada murid. Tentunya
dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya saya ingin memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi murid dengan mempertimbangkan kemampuannya, dengan mempertimbangkan minat belajarnya, agar mereka tidak merasa tersisih ketika dalam proses pembelajaran. Jadi inti dari pembelajaran kali ini saya menitik beratkan kepada pengalaman belajar murid berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan profil belajar mereka, agar terciptanya agar meningkatnya kompetensi mereka secara keseluruhan. Baik sekali Pak Randi pemikirannya hari ini. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan mengikuti pra, sudah disupervisi, dan hari ini juga kita sudah berada di titik akhir yaitu pasca observasi. Terima kasih Pak Randi, tetap Terima semangat. kasih. Selamat siang. Selamat siang.